Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 2 dan nama saya adalah Tejen Dayan Armazi dan teman saya. Nama saya Aurora Tesalonika. Dan saya Cynthia Christine. Hari ini kelompok kami akan membahas arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Akan kita bahas ini adalah arbitrase dan penyelesaian sengketa. Lalu kita masuk saja langsung ke slide definisi dari arbitrase. Sebelumnya itu, jadi di Indonesia itu kan memiliki dua cara penyelesaian masalah sengketa. Ada yang menggunakan jalur pengadilan umum, dan jalur non-pengadilan. Nah, biasanya yang menggunakan jalur pengadilan itu disebut jalur litigasi, yang dimana jalur itu sudah diatur oleh hukum acara perdata. Jadi itu bisa dibilang lewat pengadilan lah gitu, kalau misalnya kita jalur litigasi. Yang satu lagi ini adalah jalur non-pengadilan, atau biasa disebut non-litigasi. Jadi salah satu penyelesaiannya itu ya arbitrase yang bakal kita bahas ini gitu, pakai alternatif penyelesaian lain selain jalur pengadilan. Nah, salah satunya ini arbitrase yang kita bahas. Nah, pengertian arbitrasenya ini secara umum bisa kita lihat, arbitrase adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan sengketa perdata antara dua atau lebih pihak yang berselisih, di mana pelaksanaan dilakukan di luar peradilan umum. Jadi yang seperti tadi saya bilang, jalur non-litigasi dilakukannya di luar pengadilan umum. Nah, ini arbitrase ini berarti salah satunya adalah jalur non-litigasi yang akan kita bahas. Bila kita melihat definisi rujukannya, maksudnya definisi itu merujuk kemana? Sebetulnya banyak ya, menurut ahli itu banyak banget. Saya udah baca-baca di internet, bahkan saya nemu ada kamus hukum gitu, ada. Namun intinya itu sama gitu. Intinya tuh secara umum ini gitu. Nah, untuk melengkapi saja, jadi kita lihat definisi langsungnya, kita merujuknya ke undang-undang aja langsung gitu. Nah, bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Butir 1, yang berbunyi arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi disimpulkan apa? Jadi antara para pihaknya itu diberi kebebasan gitu, kebebasan berkontrak. Nah, jadi udah ada ketentuannya ini di KUH Perdata pasal 1338. Jadi kalau misalnya apa yang udah diperjanjikan oleh kedua pihak itu menjadi undang-undang, menjadikan mereka sebagai undang-undang, perjanjiannya itu udah diatur di pasal 1338 KUH. Dasar hukum arbitrase. Dasar hukum arbitrase itu yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, itu tentang kekuasaan kehakiman. Lalu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Itu adalah rujukan yang definisi tadi itu kita bahas ya. Lalu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Lalu ada keputusan Presiden nomor 34 tahun 1981 tentang pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, atau mungkin yang bisa kita translate adalah Konvensi Pengakuan dan Penegakan Penghargaan Arbitrase Asing. Lalu selanjutnya ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing. Lalu yang terakhir ada UNCITRAL Arbitration Rules. Nah, itu dasar-dasar hukum arbitrase. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini membahas tentang tujuan arbitrase. Arbitrase bertujuan untuk mengatasi masalah makro. Jadi emang arbitrase itu ya tadi kita
bertujuan untuk menyelesaikan apabila ada sengketa, ada masalah. Nah, masalahnya itu bisa di luar atau dalam Indonesia gitu, atau di luar atau dalam negeri gitu. Dalam hukum Indonesia, kedudukan dan penyelesaian arbitrase disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengatur pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Jadi udah diatur di undang-undang itu. Mungkin akan saya bacakan salah satu isi yang menunjang tentang kekuasaan kehakiman ini. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, dan oleh karena itu untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah, dipandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Jadi biar dia mungkin bisa independen gitu, tidak terbawa kekuasaan pengaruh lain-lain gitu. Jadi itu tujuannya. Lalu kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Itu ada jenis-jenis arbitrase. Jenis arbitrase itu ada dua, sebetulnya hanya dua. Arbitrase ad hoc dan satu lagi arbitrase institusional. Nah, arbitrase ad hoc itu bisa kita lihat definisinya, merupakan sebuah penyelesaian sengketa yang dilakukan secara khusus untuk menangani dan memberikan putusan untuk perselisihan tertentu. Jadi dalam pelaksanaannya itu jenis arbitrase ini tuh tidak diadministrasikan gitu. Tidak dijalani oleh badan arbitrase khusus gitu yang bersifatnya permanen, ada terus. Jadi pihak pemohon dan termohonnya itu dia bakal menunjuk majelis atau arbitrernya sendiri gitu. Jadi mereka tidak menggunakan lembaga permanen yang ada di negerinya. Jadi bedanya itu mereka menggunakan jas arbiternya ini dengan kesepakatan mereka berdua saja gitu. Lalu yang kedua ada arbitrase institusional. Arbitrase institusional ini ya berarti dia merupakan kebalikannya. Kalau misalnya yang tadi tidak menggunakan lembaga permanen, berarti dia menggunakan, misalnya kalau di Indonesia kan kita ketahui Bani dan Bamoy gitu. Jadi yang membedakannya itu apa? Jadi yang membedakannya itu, kalau misalnya ad hoc itu dia menunjuk volunteer atau arbiter atau majelis itu untuk untuk penyelesaian masalah tertentu khusus gitu. Jadi setelah selesainya masalah tersebut, ya kalau misalnya sudah selesai atau sudah clear gitu, ya berarti udah selesai tugas mereka sebagai arbiter gitu. Sementara kalau misalnya institusional, dia itu berarti kan lembaga permanen. Jadi walaupun mereka sudah selesai gitu, nggak bakal terjadi pembubaran gitu. Tidak bakal terjadi pembubaran atas lembaga tersebut, karena dia adalah lembaga permanen. Mungkin masing-masing negara ada. Kalau Indonesia kan ada Bani dan Bamoy. Jadi itu perbedaan yang mencolok. Maaf. Jadi itu perbedaan yang mencoloknya. Kalau arbitrase yang ad hoc itu, jadi masing-masing sengketa, masing-masing pihak itu dia yang memilih sendiri. Kalau misalnya institusional, dia berasal dari lembaga permanen yang ada. Nah, sejauh yang saya ketahui dan saya sudah tanyakan kepada dosen saya sendiri, segala macam penyelesaian masalah itu di semua pihak itu diberikan kebebasan ingin menggunakan ad hoc atau institusional. Jadi mungkin setelah saya baca undang-undangnya lagi juga, mungkin masalah arbitrase ini memang benar-benar diberikan kebebasan, antara kebebasan untuk memilih gitu, kebebasan untuk memilih penyelesaiannya sendiri, karena ini tidak melewati jalur litigasi, jalur pengadilan umum, yang dimana kalau pengadilan umum itu kan sudah diatur tadi, udah ada hukumnya. Sementara tadi di undang-undang juga kita bacakan kalau misalnya arbitrase ini, jadi kalau misalnya dua pihak sudah membuat kontrak tertulis, itu sudah menjadi undang-undang bagi mereka, berarti mereka yang menciptakan hukumnya ini. Jadi mungkin itu saja yang sejauh ini sudah saya sampaikan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya,
Cynthia Christine. Saya persilahkan. Selanjutnya, prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang pertama, kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disepakati oleh kedua belah pihak terlebih dahulu. Perjanjian menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mengikuti peraturan yang telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Yang kedua, pendaftaran dan permohonan arbitrase. Berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, permohonan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan memuat informasi mengenai nama dan alamat pemohon dan termohon, penunjukan arbitrase, perjanjian yang menjadi sengketa, dasar tuntutan, jumlah yang dituntut, cara menyelesaikan sengketa, dan pengajuan jumlah arbitrer yang dikehendaki. Langkah yang ketiga adalah penunjukan arbitrer. Kesepakatan ini ditulis pada permohonan arbitrer oleh pemohon dan dalam jawaban termohon. Forum arbitrase dapat dipimpin oleh hanya satu orang atau arbitrer tunggal atau oleh majelis arbitrer. Jika dalam waktu 14 hari kedua belah pihak tidak dapat memberikan jawaban, maka ketua pengadilan akan menunjuk seorang arbitrer tunggal dan keputusan ini akan mengikat kedua belah pihak. Yang keempat, tanggapan termohon dan tuntutan balik atau rekonvensi. Setelah berkas permohonan didaftarkan, maka Badan Arbitrase Nasional Indonesia akan memeriksa dan memutuskan apakah BANI memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa. Kemudian Sekretariat BANI akan menyiapkan salinan permohonan arbitrase pemohon dan dokumen lampiran lainnya untuk disampaikan kepada termohon. Termohon memiliki waktu 30 hari untuk memberikan jawaban dan dapat diperpanjang hingga 14 hari lamanya. Jawaban tersebut, termohon dapat melampirkan data dan bukti lain yang relevan terhadap kasus yang dipersengketakan untuk mengajukan tuntutan balik atau rekonvensi. Tuntutan balik ini dapat disertakan dalam jawaban termohon. Dan langkah yang terakhir ialah sidang pemeriksaannya. Pada proses pemeriksaan arbitrase dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Antara lain, pemeriksaan dilakukan secara tertutup, menggunakan bahasa Indonesia, harus dibuat secara tertulis, dan mendengar keterangan dari para pihak. Putusan akhir paling lama dapat diterima dalam kurun waktu 30 hari sejak ditutupnya persidangan. Kelebihan menggunakan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama, diberikan jaminan kerahasiaan sengketa di mana sidang tertutup untuk umum. Yang kedua, prosesnya lebih cepat karena tidak ada keterlambatan terkait prosedur maupun administrasi. Yang ketiga, setiap pihak bisa memilih arbitrer dengan mempertimbangkan kecakapan, pengetahuan, dan latar belakangnya. Yang keempat, setiap pihak diberikan kebebasan menentukan putusan hukum untuk sengketanya. Yang kelima, tidak ada tambahan biaya lain-lain selain biaya formal. Dan yang terakhir, di Indonesia, pihak yang terlibat sengketa bisa melakukan presentasi dan mendapatkan tanggapan secara langsung oleh majelis arbitrase dan pihak lainnya yang terlibat sengketa. Kan itu, kelemahan arbitrase ada 4. Yang pertama, hanya untuk para pihak bonafide. Arbitrase pada umumnya hanya untuk para pihak atau pengusaha yang bonafide atau jujur dan dapat dipercaya. Para pihak yang bonafide adalah mereka yang memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi, artinya patuh terhadap kesepakatan, dan pihak yang dikalahkan harus secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase. Sebaliknya, jika ia selalu mencari-cari peluang untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase, perkara melalui arbitrase justru akan memakan lebih banyak biaya dan memakan lebih banyak waktu dalam proses pengadilan. Misalnya, pengusaha yang dikalahkan tidak setuju dengan suatu putusan arbitrase, maka ia dapat melakukan berbagai cara untuk stay of execution atau penundaan pelaksanaan putusan dengan membawa perkaranya ke pengadilan. Yang kedua, ketergantungan mutlak pada arbitrer. Putusan arbitrase selalu bergantung pada kemampuan teknis arbitrer untuk memberikan putusan yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Meskipun arbitrer memiliki keahlian teknis yang tinggi, bukanlah hal mudah bagi majelis arbitrase untuk memuaskan dan memenuhi kehendak para pihak yang bersengketa. Pihak yang kalah akan mengatakan bahwa putusan arbitrase tidak adil, demikian pula sebaliknya.
Ketergantungan secara mutlak terhadap para arbitrer dapat merupakan suatu kelemahan karena substansi perkara dalam arbitrase tidak dapat diuji kembali. Kelemahan yang ketiga yaitu tidak ada preseden putusan terlebih dahulu. Putusan arbitrase dan seluruh pertimbangan di dalamnya bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan. Akibatnya, putusan tersebut bersifat mandiri dan terpisah dengan lainnya sehingga tidak ada legal precedence atau keterikatan terhadap putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Artinya, putusan-putusan arbitrase atas suatu sengketa terbuang tanpa manfaat, meskipun di dalamnya mengandung argumentasi-argumentasi yang berbobot dari para arbitrer terkenal di bidangnya. Dan yang terakhir, masalah putusan arbitrase asing. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional memiliki hambatan sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan keputusannya. Kesulitan itu menjadi masalah yang sangat penting karena biasanya di negara pihak yang kalah terdapat harta yang harus dieksekusi. Oleh karena itu, berhasil tidaknya penyelesaian sengketa melalui arbitrase berkaitan erat dengan dapat tidaknya putusan arbitrase tersebut dilaksanakan di negara dari pihak yang dikalahkan. Selanjutnya, kami akan membahas kasus antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan tambang Churchill Mining PLC dan Planet Mining Pty Ltd. Dikutip dari situs Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, kasus ini bermula saat para penggugat yaitu Churchill Mining dan Planet Mining menuduh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bupati Kutai Timur, yang dianggap melanggar perjanjian bilateral investasi antara RI UK dan RI Australia. Pelanggaran yang dimaksud adalah ekspropriasi tidak langsung atau indirect expropriation, yakni suatu bentuk nasionalisasi yang disertai dengan pembayaran ganti rugi atau kompensasi. Selain itu, tuduhan lainnya adalah terkait prinsip perlakuan yang adil dan seimbang, fair and equitable treatment, melalui pencabutan kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan eksploitasi anak perusahaan para penggugat, seluas lebih kurang 350 km persegi di Kecamatan Busang oleh Bupati Timur pada tanggal 4 Mei 2010. Dari tuduhan ekspropriasi tidak langsung dan pencabutan izin tersebut, para penggugat mengklaim telah mengalami kerugian terhadap investasinya di Indonesia dan mengajukan gugatan sebesar 13 miliar US dollar atau sekitar 18 triliun rupiah. Indonesia menang secara mutlak dalam kasus sengketa tambang melawan perusahaan tambang batubara Inggris yaitu Churchill Mining PLC dan anak perusahaannya Planet Mining Pty Ltd. Kasus ini adalah kemenangan pertama yang diperoleh Indonesia di Peradilan Arbitrase Internasional di International Center for Settlement of Investment Dispute atau yang disingkat dengan ICSID di Washington DC, Amerika Serikat. Ada pula arbiter kasus yang pertama yaitu Profesor Gabriel, Michael Huang, dan Profesor Albert sebagai tribunal ICSID. Di kasus yang kedua ada komite ICSID yang terdiri dari Judge Dominic, Profesor Carl, dan Profesor Jan. Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Bapak Yasona, Bapak Cahyo, dan tim. Sebenarnya, Indonesia sudah memenangkan perkara ini pada tanggal 6 Desember 2016, namun pada tanggal 31 Maret 2017, Churchill Mining PLC mengajukan permohonan pembatalan keputusan. Kasus ini bermula dari pencabutan izin eksplorasi tambang batubara oleh Bupati Kutai Timur pada tanggal 4 Mei 2010. Pencabutan tersebut dilakukan setelah ditemukannya lebih dari 30 dokumen izin pertambangan palsu dari pihak penambang. Dan selesainya kasus ini, pemerintahan Indonesia akan mendapatkan penggantian biaya perkara sebesar 9,4 juta dolar Amerika atau setara dengan 133 miliar rupiah dari pihak penggugat. Indonesia juga berhasil menyelamatkan 1,3 miliar dolar Amerika atau lebih kurang 18 triliun rupiah atas klaim yang diberikan penggugat karena menimbulkan kerugian terhadap investasinya di Indonesia. Kemenangan yang diperoleh pemerintah Indonesia dalam forum ICSID ini bersifat final, berkekuatan hukum tetap
sehingga tidak ada lagi upaya lain yang dapat dilakukan oleh para penggugat. Dari kasus ini, Indonesia dapat membuktikan bahwa pemerintah Indonesia membuat perlakuan yang seimbang dan adil terhadap investor asing, membuktikan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan dalam pengelolaan di bidang pertambangan.